Tiba-tiba halo ya, Tempat ngobrolin realita, relasi, dan refleksi antar mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema yang kayaknya teman-teman juga akan relate banget, yaitu terkait dilema kepemimpinan teman sebaya. Pemimpin atau teman? Nah, sekarang aku udah undang teman-teman aku. Nah, di sini ada yang jadi ketua, ada juga yang POV dari anggota. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar saling kenal, biar saling tahu. Karena kan tak kenal maka tak sayang, jadi biar sayang kenalan dulu. Dari mana ya kira-kira? Kayaknya dari ujung boleh, tapi ujung mana? Ujung Berung jauh. Jauh banget. Gak usah ujung Berung. Dari gue. Gak usah ujung Berung, tapi ujung ini. Dari Mas yang pakai baju biru. Halo, gue Rivaldi. Gue sebagai ketua lembaga doa kampus Wins. Halo, gua Haikal, ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di sini. Halo, gua Ara, ya POV sebagai anggota dari organisasi aja sih. Oke, halo, aku Nurul, host di sini yang akan mandu jalannya podcast ini. Semoga aku bisa, doain ya teman-teman. Bisa. Oke, selanjutnya. Halo, gua Hakim, gua anggota himpunan. Gua gak Oki jadinya. Gua ya intinya POV dari anggota aja. Gak apa-apa lah, grogi jauh. Grogi aja. Oke, sekarang mungkin kita akan bahas permulaannya tuh POV dari ketua dulu kali ya teman-teman semua. Gimana sih selama ini mimpin, gaya kepemimpinan yang dipilih sama Rival sama Haikal selama menjabat sebagai ketua, boleh diceritain mungkin? Oke, kalau dari gue dulu ya. Pertama, gue ini kan sebagai ketua LDK mulai dari tahun lalu gitu ya, gue menjabat. Nah terus sebenarnya gue ini tipe orang yang santai gitu, bukan tipe orang yang semua nyuruh yang serius. Gue tipe orang yang selalu santai gitu. Setiap ada masalah gue bawa santai. Nah makanya ketika gue menjabat sebagai ketua LDK, itu gue juga berusaha gitu memasukkan gaya gue yang santai, ke dalam gaya kepemimpinan itu sendiri. Jadi setiap gue ngadain forum, setiap ngadain kegiatan, yang gue berusaha sebagai ketua yang nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu kritis gitu, tetap santai. Nah tapi ketika pada saat momen tertentu gitu, gue mau anggota-anggota gue itu tetap menghargai gue gitu sebagai pemimpin. Jadi jangan terlalu lupa juga gitu kalau sebenarnya gue ini pemimpin organisasi gitu sih. Kalau gue sih santai sih kalau gue. Tapi tadi kan dibilang kalau santai. Nah gimana tuh sama teman-teman yang dipimpinnya? Maksudnya anggotanya ikut peraturan kah, jalanin tugasnya kah, atau gimana? Nah, iya, dengan gaya kepemimpinan yang kayak gitu. Oke. Kalau dari anggota-anggota gue nih misalnya, kadang emang mungkin terlewat, karena emang terlewat santai kali ya. Gue kelewat santai. Sampai kadang orang-orang tuh kayak kelewat batas, kayak jadinya suka ngaret, suka deadline kalau gue suruh bikin sesuatu gitu. Nah makanya kadang-kadang gue juga suka nyelip-nyelipin sih, kayak tolong dong kerjasamanya. Maksudnya iya gue tahu kita temenan kita, tapi kan kita kan di organisasi gitu ya, kita juga tetap harus bisa nempatin diri lah, di mana saatnya kita serius, di mana saatnya kita santai gitu. Harus tetap ada profesionalismenya sih kalau gue gitu. Gue selalu nekanin ke anggota-anggota gue juga gitu sih. Tapi sejauh ini berarti bekerja di kamu dengan gaya kepemimpinan yang kayak gitu. Bekerja sih. Jadinya anggota-anggota gue juga ngerasa karena kalau yang gue lihat anggota-anggota LDK ini rata-rata orangnya itu pendiam gitu kan. Nah terus gue ngerasa dengan cara gue yang ngerangkul, yang santai, yang kalau setiap ketemu di luar gitu tetap nyapa, jadi sekarang mereka tuh jadi lebih santai gitu. Iya, jadi gue ngerasa ada momen ada rasa kedekatan itu. Terus gue ngerasa itu sih efektif sih kalau menurut gue gitu. Oke. Ini kan versi Rivaldi ya tadi. Mungkin Haikal punya gaya kepemimpinan yang beda dari Himko ya? Iya, dari Himko ya. Coba boleh diceritain Mas Haikal. 11-12 saudara ya, kalau sama Rivaldi Berarti dekat tuh ya, 11-12. Kalau
Cuman 11-12 di awal periode. Nah kebetulan Awal periode. gua di info 2 periode. Oke. Nah, sama kayak aduh. Ya nggak usah disebut. Kayaknya nggak bisa ya, sabar. Ya kan dong. Jadi karena di awal sama kita santai dan kebetulan kita kan juga sama kan anak-anak Ilkom. Terus kita angkatan pertama, Ya, terus di periode pertama mau mimpin sama teman-teman sebaya, teman-teman satu angkatannya. Nah, menurut waktu itu mungkin Gepon masih santai, cuman di periode kedua udah mulai ada ketegasan nih, udah punya adik tingkat juga kan, adik tingkat. Jadi kayak nggak bisa deh kalau pembawaannya harus santai terus, harus ada apa ya? Emang harus dikasih gap sih kayaknya sih biar ngerti juga lah batasan antara ketika kita lagi main ya udah kita teman sebaya, cuman kalau emang lagi ada forum atau kegiatan di acara himpunan atau acara organisasi menyesuaikan harus ya udah kita profesional, gue sebagai ketua, lu sebagai anggota, itu yang harus ditekanin. Ya benar banget sih menurut aku. Dari POV kalian sebagai ketua, menurut Coach Lewin juga bilang kalau misalnya ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama tuh ada autokratik, yang kedua itu demokratik, dan yang ketiga itu laissez-faire. Nah, pemimpin teman sebaya biasanya dari yang teman-teman tadi udah jabarin juga, menurut aku tuh masuk ke gaya kepemimpinannya demokratis. Kenapa? Karena dari ceritanya Rival, dari ceritanya Haikal di awal periode ya, meskipun semuanya tuh anggotanya dilibatin dalam forum, dalam diskusi bersama, terus juga teman-teman dirangkul, berusaha santai buat mencairkan suasana. Minum. Ada prestasinya ini. Iya, nggak ada promosi. Nggak ada ngomong teman-teman. Ya, lanjut ya. Jadi tadi ada kenapa akhirnya dilibatin, dirangkul, terus berusaha santai, berusaha nyapa di luar, berusaha ikut nongkrong juga gitu ya, maksudnya jadi teman sebaya tapi tetap gak lupain sebagai ketua gitu. Nah menurut aku cara itu bisa jadi efektif ya, kan lagi-lagi disesuaikan sama anggotanya masing-masing. Terus juga tapi ada plus minusnya juga. Kalau misalnya tadi poinnya Rivaldi, kalau terlalu longgar, kalau terlalu santai, ternyata ada tuh hal-hal yang miss kan, hal-hal yang malah jadi chaos gitu, gak sesuai deadline atau jadi lempar tanggung jawab yang seharusnya itu dia jalanin gitu. Tapi pun kalau terlalu tegas, misalnya kayak Haikal di awal periode dia santai tapi di akhir dia agak tegas. Tapi kalau terlalu tegas jadinya nanti disangkanya sama teman-teman sebayanya gitu, anggotanya tuh jadi pemimpin yang otoriter gitu. Nah tadi kan kita udah bahas dari POV-nya para ketua nih. Nah sekarang kita mau dengar nih POV dari anggota organisasi atau himpunan gitu. Coba dari Syahara mungkin ditanya tentang langsung ya dia grogi soalnya. Ya, dari kamu gimana sih? Kan kita temenan semua, tapi ternyata di organisasi dia punya posisi yang lebih tinggi sebagai ketua, di mana ada fase kan pasti nyuruh-nyuruh, terus mungkin agak tegas. Kita ngerasa kadang kalau misalnya lagi chaos juga, lagi padat juga, kayak apaan sih nih orang? Mungkin kamu punya cerita serupa, bisa diceritain? Ya mungkin kalau misalnya dari pengalaman pribadi ya sebagai anggota ya jelas ya punya temen yang jadi pemimpin atau ketua itu pasti ada kayak suruhannya, ntar kayak Ra tolongin ini dong, Ra tolongin itu kayak gitu. Terus kadang ya udah gitu kadang saling temenan, jadi kayak kadang ngumpul ya orang kayak asik gitu ya, temenan gitu, temen kayak enak banget diajak ngomong. Tapi kalau misalnya udah mode ketua gitu, udah mode ketua, wah serius banget sih gitu, bisa nanti dulu gak sih gitu, pengen minta di agak longgarin gitu. Jadinya sebenarnya nggak bagus sih kalau kayak gitu kan, jadinya di organisasi pun jadi berantakan kalau misalnya jadi nggak sesuai peraturan gitu aja, jadi mundur-mundur gitu. Sebenarnya bahaya juga ya kayak gitu. Ya, kalau dinormalisasi terus ya. Ya kalau dinormalisasi terus-menerus kan lama-lama ya antara ketua dan anggotanya pun bisa hancur juga itu hubungannya.
nggak akan berjalan ya Nggak profesional gitu. sama visi misi organisasi. Nah kalau sekarang tadi kan dari Ara bilang sebenarnya ada masalah nggak ada masalah, nggak terlalu ya, Nggak terlalu sih. nggak terlalu ya dari kamu, tapi ada keinginan buat bisa nggak sih kalau misalnya versi santainya tuh dibawa gitu ke kalau lagi himpunan gitu jadi mode ketua gitu. Itu POV dari Ara ya teman-teman. Sekarang kita mau tahu POV dari Hakim sebagai anggota juga tentunya. Coba boleh diceritain Mas Hakim. Aduh, minum dulu dong. Jadi kalau dari gue sih sebagai anggota yang misalnya gini, gue organisasi kan juga ada di luar juga, di luar kampus juga. Jadinya jadi anggota itu sebenarnya mungkin untuk temen kita yang jadi ketua tuh ada privilege dan juga ada gaya hatinya gitu ya. Kalau privilege jadinya kan mungkin informasi kita tuh jadinya lebih cepat gitu, jadi dari ketua ke anggota jadi lebih cepat karena ya mungkin kita nongkrongnya tiap hari gitu kan, jadi dia Diskusinya curhat apapun diskusi awal sama kita gitu. Jadi kita mungkin bisa lebih dekat juga, jadi informasi juga lebih cepat gitu tahunya gitu, tujuan dia gimana. Jadi kita bisa pikir tuh berarti kita sejalan sama dia gitu, enggak yang oke ini orang beda jalan gitu sama kita gitu. Begitu sih. Cuman kalau nggak enaknya tuh mungkin kalau dari yang gue rasain selama ini ya agak susah untuk negornya ya gitu. Gak Iya, jadi temen gue, tapi kalau kata gue baper gak ya gitu, dibawa, apakah akan dibawa ke tongkrongan nah gitu. Jadi kayak gue pikirnya itu gak enaknya sih, kayak kalau misalnya terlalu deket teman kita jadi ketua tuh kayak gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya emang mungkin kan harusnya emang dia salah, ya kita tegur dong gitu, sebagai teman yang deketnya juga. Cuman kadang gue tuh mikir kayak kalau gue tegur dia bakalan jadi kayak beda nggak ya di pas gue main gitu atau kayak gimana gitu. Jadinya gue kayak ya udah nggak jadi deh, atau gue suruh orang lain aja buat tegur gitu. Jadi kayak gue kasih tau yang lain terus kayak coba tegur dia deh gitu. Kecuali kalau nanti dia udah pusing banget nih, nah dia udah pusing baru tuh gue kasih tau di situ kayak emang lu tuh begini makanya jangan kayak gini kayak gitu. Nah itu baru iya. Cuman gue pun mungkin dia negornya pun juga kayak ya udah mau dari teman aja, nggak yang biar bisa diterima. jadi nggak yang organisasi juga gitu, karena kan pasti itu agak Gak yang terlalu aku ya gitu hitungannya gitu. Cuman ya kalau bisa sama orang lain sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau mata sendiri kayaknya Takutnya jadi merusak ya. takutnya ya. Tapi sebenarnya kan itu juga baik lagi ya, saya profesionalis ya gitu ya. Karena kan ya namanya teman-teman, tapi kalau dalam pekerjaan ya jangan aja gitu, nggak perlu dibawa gitu. Cuman kan menjaga aja gitu ya itu daripada iya gitu ya, daripada kayak tolong tahan ya, ini emang agak ini ya karena nggak tahu lah pokoknya daripada merusak gitu ya, daripada ada kerusakan pertemanan, jadi lebih kita jaga aja gitu. Ya benar banget tuh teman-teman. Mungkin dari aku setelah dengar dari Ara, dari Hakim, benar banget kalau misalnya apa ya kayak langsung berhubungan gitu loh sama teorinya dari LMX teori, yaitu Leader Member Exchange, di mana teori ini tuh bilang kalau hubungan antara pemimpin dan juga anggota itu terbagi jadi dua, yang kayak tadi Hakim bilang. Jadi ada saat himpunan atau satu organisasi sama di luar organisasi ketika main bareng teman sebaya. Nah kalau ini jadi perlu concern gitu. Kalau misalnya kita terlalu dekat sama beberapa orang aja nih di organisasi, sisanya bisa jadi ngerasa diabaikan karena kita temennya ya sama dia aja, jadi sebareng sama dia aja. Yang lain ya udah terserah, itu nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya kita juga jaga jarak sama semua, itu kita yang jadi rugi. Kita bisa kehilangan koneksi personal antara semuanya gitu. Jadi intinya menurut aku ini kali ya, setelah dengar cerita kalian dari POV pemimpin, POV anggota, mungkin kuncinya keseimbangan kali ya, tahu batasan gitu. Ketika as ketua ya ketua gitu, jangan dicampur adukan gitu, jangan dicampur baurkan sampai sama di bawah pertemanan gitu kan. Kalau ya pertemanan ya dalam tongkrongan ya asik aja, versi yang asik, tapi ketika ketua ya mode serius gitu. Kalau misalnya terus kapan seriusnya, kapan majunya gitu. Jadi mungkin kayak gitu kali ya. Terus aku juga ada nih, gaya komunikasi juga penting. Tadi kan emang
biar kepemimpinan itu disesuaikan sama anggota, tapi gimana cara komunikasinya juga itu hal yang perlu dijadiin concern. Kenapa? Karena menurut Thomas Gilman ada 5 gaya komunikasi konflik. Ada avoiding, accommodating, compromising, competing, and collaborating. Pemimpin teman sebaya seringnya pakai teori yang accommodating. Kenapa? Ya pasti kamu itu ketua sering banget kan ngalah demi ngejaga hubungan, atau anggota juga gitu kan ngalah dia. Kedua juga. Iya, kalau pernah pasti ada di posisi ngalah deh demi ngejaga hubungan baik kan, nggak mau ada masalah. Tapi itu kalau didiemin, kalau dibiarin gitu jadi bisa bahaya gitu, jadi bumerang. Kenapa? Karena ya dampak jangka panjangnya tuh bisa jadi merusak gitu. Nah, solusi gimana sih idealnya gaya komunikasi konflik? Kamu ada nggak sih, ada solusi nggak sih sebagai ketua? Boleh pada ketua? Iya kan, misalnya pasti kan di dalam organisasi ada konflik-konflik tertentu gitu. Nah, kamu sebagai ketua gimana sih ketika ada menghadapi suatu konflik? Kalau dari dulu saya Lempar semua. Gua gimana cara menyelesaikannya dengan komunikasi itu disesuaikan dulu sama konfliknya. Misalkan kalau konfliknya emang kesalahan dia personal, ya berarti gue sebagai ketua ngomongnya personal sama dia. Kalau emang ada di antara 2 kubu atau 2 orang atau dari banyak orang, ya mau nggak mau gue harus jadi penengahnya di komunikasinya dengan lain. Kayak gitu. Kalau emang harus personal ya personal, kalau emang harus di publik nggak apa-apa. Jadi tergantung gitu konfliknya apa. Ya ini ya win-win solution. Tergantung ya. Jangan ngomong gitu. Ya jadi win-win solution ya biar semuanya sama, nggak ada ini. Coba kalau menurut Rivaldi gimana sebagai ketua LDK? kalau konflik ya, misalnya kalau solusi konflik. Oke, mungkin karena ini kan organisasi ya, jadi kita bahasnya mungkin masalah perihal organisasi gitu kan. Semisal gue ada masalah nih tentang apapun itu dalam organisasi yang sifatnya bukan personal yang jelas ya. Yang pasti menurut gue gini, namanya pemimpin ya. Jadi gini, kalau gue punya pegangan tuh gini. Pegangan, enggak pegangan. Maksud gini, namanya pemimpin mau sesantai apapun gitu ya. Pemimpin itu ibarat nahkoda kapal gitu. Sekonyol-konyol pemimpin, sesantai-santainya gitu ya. Segoblok-goblok pemimpin lah kasarnya gitu. Tapi anggota-anggotanya itu harus tetap bisa menghormati keputusan pemimpin pada saat kritis gitu menurut gue gitu. Itu tuh harus mental yang dipunyai sama anggota itu menurut gue gitu. Nah makanya ketika terjadi konflik menurut gue, jadi tuh pemimpin mungkin kan ada diskom entah antara anggotanya yang nggak mau ngalahin ego dia, atau mungkin pemimpin yang nggak berhasil mengkomunikasikan gitu apa yang dia maksud ke anggotanya gitu. Nah menurut gue kalau gini tuh intinya sebenarnya komunikasiin aja gitu, entah pemimpin. Nah di sini tuh menurut gue pemimpin yang harus ngalah duluan memang. Jadi pemimpin yang mulai nge-follow gitu. Jadi maksud gue tuh pemimpinnya gitu, si ketuanya yang mulai ngebuka pembahasan gitu sama anggota-anggotanya. Sebenarnya ini loh, maksudnya sebenarnya tuh letak miskomnya di sini. Sebenarnya maksud gue gini, kenapa sih begini? Karena kalau begini bla 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 gitu, jadi dijelasin gitu sedemikian rupa gitu. Nah tapi pemimpin juga nggak boleh melupain asumsi atau pendapat dari anggotanya itu sendiri. Jadi tetap harus ngedengerin terus. Tapi ternyata kalau emang masukan dari anggotanya ini tetap nggak masuk gitu, lebih nggak masuk atau kurang baik gitu, lebih baik asumsi dari pemimpin ya harus ngejelasin juga gitu kalau sebenarnya ide si pemimpin ini itu lebih baik gitu, misalnya buat kepentingan bersama gitu sih menurut gue. Harus dikomunikasiin semuanya gitu. Tapi kita nggak boleh ngabain pendapat anggota kita gitu sih. Yang penting kita sebagai pemimpin harus pintar ngomong lah gitu. Pintar ngomong. Gitu. Oke, tadi kan udah nih dibahas sama
solusinya dari Haikal sama Rivaldi sebagai ketua. Nah, teman-teman anggota nih ngerasa itu sebuah solusi nggak buat teman-teman anggota gitu? Kalau misalnya yang mereka jalanin ya kayak gitu, dan kalau misalnya ada konflik ya itu mengatasi konfliknya, mengurai konfliknya. Menurut kamu gimana? Menurut kamu ya sekarang Kalau gue sih, gue setuju sama Rival ya, karena gaya komunikasi itu penting. Karena kadang nih ya, nggak semua apa yang membentuk gue itu anggotanya ngerti, gitu ya. Itu maksud gue, karena ya mungkin dari segi bahasa, dari segi pemikiran atau pemahaman itu kan beda ya sama anggotanya mungkin. Karena kan kita ada tahu mungkin anggotanya ada yang baru, ada yang belum pernah ikutin begini. Jadi ketika dapet isu itu dia nggak paham gitu. Jadi ada baiknya emang dikomunikasi dengan baik gitu loh, kayak ditanyain kayak ini paham semua sih, kalau nggak paham kita breakdown ya, kita jelasin gini gitu. Karena dari point of view anggota gue misalnya kayak beberapa emang kayaknya ada yang kayak tiba-tiba kayak oh iya jadi aja gitu, rasanya iya atau aja biasa oh nggak tahu gitu lah. Karena nanya setelah rapat gitu kayak jadi bahas apa sih kayak gitu, coba jelasin ke gue ada kayak gitu. Jadi mungkin kadang kalau dibalikin ke tadi yang kedekatan juga itu sih yang jadi harus kedekatan, kayak prioritas kedekatan, jadi mungkin lebih bisa lebih ngerti. Anggota yang nggak dekat mungkin jadinya agak susah mengerti gitu kan nggak ada yang tahu dia tujuan itu apa. Jadi penting banget ya buat bonding gitu antara ketua sama anggota, biar sama pemahaman, sama pemikiran. Kan kalau udah sering sama-sama pasti akan ada kesamaan gitu. Jadi itu poinnya menurut aku dari Hakim. Nah sekarang kalau dari Yara gimana? Ya, kalau dari gue sendiri sih setuju juga ya sama yang tadi Hakim bilang ya. Apaan tuh? Ya dikomunikasiin bareng-bareng biar nggak ada beda pemahaman, biar nggak ada miskomunikasi. Begitu pun juga sama seperti yang dibilang Haikal ya, kalau misalkan dia bermasalah dengan personalnya ya diomonginnya personal aja. Kalaupun grup nih kayak gue sama Hakim nih kita berantem gitu, ya udah Haikal harusnya jadi pihak yang netral, yang netral penengah. Masalah lu di mana gitu. Iya, terus akhirnya ditawarin win-win solution itu. Nggak ada yang ngerasa dirugiin bersama. Ya, menurut aku juga penting ini sih, kayak pemimpin tuh mungkin kan tadi mungkin dari anggota jangan berperan, harus terima gitu. Sebagai ketua ya emang ada masa-masanya dia harus tegas, harus serius gitu. Jangan jadinya emang si teman sebaya dia santai, dia lucu, dia asik, tapi ketika jadi ketua ya harus hargai ketua gitu kan, jangan dicampur baurkan. Nah, terus juga buat kenapa? Terus juga mungkin ini ya kali ya, bisa dilihat gitu. Kalau mungkin Hakim Ara kan udah tahu ya, misalnya kayak Haikal gimana, terus udah dengan kayak gini juga kan jadinya tersadarkan suka. Nah mungkin kalau orang ada maksud sebenarnya sleeping lah ya. Ya mungkin kalau yang luar nggak tahu gitu ya. Kalau mungkin aku ada saran, mungkin di notes gitu ya. Nih aku ketua ya, jadi jangan baper. Jadi nanti ada masalah yang tegas, jadi jangan dianggap aku ada masalah di pertemanan gitu. Jadi udah cukup sampai di situ aja. Terus mungkin sebagai penutup nih dari aku, segi pengembangan ini gimana sih teman sebaya nih bisa tumbuh jadi pemimpin yang kuat. Jadi kan kalau pemimpin anggota itu gimana sih buat ciptain ekosistem yang baik. Nah gimana sih caranya teman sebaya bisa tumbuh jadi pemimpin yang kuat. Nah Dari Bandura bilang dalam teori kognitif sosial orang belajar dari hasil observasi dan pengalaman sosialnya. Nah, lingkungan teman sebaya adalah tempat yang ideal banget buat belajar kepemimpinan, buat belajar memimpin, asal kita sadar betul peran kita dan terbuka sama hal-hal yang emang sifatnya tuh membangun gitu, bisa memperbaiki diri kita, menambah value diri kita. Nah, tutup yuk. Mungkin udah tadi kita udah bahas-bahas, udah tahu juga teman-teman terkait POV dari ketua, gimana kendalanya ketika ada konflik, solusi buat menghadapi konflik, terus juga POV dari teman-teman anggota, gimana selama ini dipimpin sama ketua yang ternyata teman sebaya, terus juga gimana sih keinginannya sebagai anggota sebenarnya buat teman sebaya yang jadi ketua ini, gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup,
Aku mau tanya satu kalimat dari kalian masing-masing, closing statement mungkin ya. Mulai Bang aja. Itu berapa aja deh? Iya, itu berapa aja. Kayak malas tua aja boleh. Ya, coba closing statement dari siapa nih? Mau siapa duluan? Boleh. Iya, Kalau menurut gue antara ketua dan juga teman jadi penting sih buat seorang gitu punya mental gitu, punya pengetahuan tentang waktunya temenan, waktunya jadi ketua jadi anggota gitu sih menurut gue. Jadi nggak baperan gitu. Oke. So, Haikal sekarang. Kalau gua paling tahu lah situasi sama kondisinya. Kalau emang lagi di luar ya udah anggapnya teman biasa aja, kita ngobrol biasa nyantai, ngobrolnya nggak formal banget. Cuman kalau emang lagi di acara bener ya udah ini gue sebagai ketua, jangan lu lihat gue sebagai teman gitu. Biar bisa bedain itu aja. Oke, teman-teman, itu dia tadi insight dari pemimpin dan anggota buat hari ini. Semoga ini bisa bantu teman-teman yang lagi bingung juga nih antara jadi teman atau jadi pemimpin, yang mungkin juga relate sama kasus tadi. Jangan lupa likes-nya, terus juga komen pengalaman kamu di bawah. Karena akan kita baca, kita akan tunggu. Jadi kalian bisa bebas ceritain pengalaman kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang lagi bingung juga nih, karena dia jadi ketua panitia yang anggotanya ini teman-temannya dia sendiri gitu. Sampai jumpa di next episode. Bye.